Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi 'ibadikas shalihin. Bapak-bapak, seluruh hadirin jamaah salat Isya Musalla Al-Barakah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin bulanan kita. Dan seperti telah diumumkan oleh pengurus masjid dan musalla, bahwa malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian seputar akidah ahli sunnah wal jamaah atau ahli sunnah dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di mushola ini, kelak mengumpulkan kita juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang beruntung mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu telah kita bahas beberapa tema, beberapa hal terkait dengan akidah Ahlussunnah, berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, dan tentang hari kiamat sudah kita bahas. Dan dalam kitab ini terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa poin yang masih tersisa, yang penting untuk kita bahas juga, yaitu di sini dikatakan bahwasanya dan kita juga sebagai ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yukhriju qauman, akan mengeluarkan sebagian satu kaum muslimin dari neraka setelah mereka terkena api neraka gosong, gitu ya. Dengan apa? Karena syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tasdiqon lima ja'a di riwayat, sesuai dengan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan syafaat. Nah, kita meyakini adanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu apa sih? Karena kita kurang memahami apa itu syafaat. Syafaat itu aslinya mudahnya begini. Syafaat adalah su'alul khair, minta kebaikan, lil khair, untuk orang lain, lil khair minal khair, dari pihak lain. Itu mudahnya. Contohnya mudahnya begini, misalnya ketua mushola ini Mas Wiji dekat dengan rektor atau pemilik kampus Malahayati, dekat. Saya ini nggak ada hubungan sekali, sedangkan saya ada perlu ketemu beliau. Keperluan apa misalnya, mau wawancara apa-apa. Nah, untuk bisa ketemu kan sulit karena nggak ada link gitu ya. Nah, ini Mas Wiji menemui beliau, ini ada teman saya ingin ketemu Anda. Nah, karena Mas Wiji yang mengajukan, akhirnya saya mudah ketemu. Syafaat seperti itu. Jadi syafaat itu Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya ini, ada sebagian umat Nabi Muhammad yang sudah kadung masuk neraka. Nah, tapi Allah meminta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah ini dari api neraka. Itu syafaat. Jadi syafaat itu meminta kebaikan kepada Allah untuk orang lain, nah gitu ya. Nah, jadi syafaat itu seperti itu. Kita saling mensyafaati di dunia, bisa tadi Anda punya dekat dengan orang besar, nah, saya nggak bisa ke sana kecuali bantuan Anda. Nah, bantuan Anda ini namanya syafaat. Ya. Nah, kalau membahas tentang syafaat itu sendiri, itu ulama membagi banyak. Syafaat itu ada yang khusus untuk Rasulullah SAW, namanya syafaat uzma. Syafaat uzma ini nanti ya, dalam pembahasan akidah ahli sunnah ini ada dalam kitab-kitab akidah
Nanti pada hari kiamat kita ini setelah dari di padang mahsyar. Jadi setelah kiamat kita semua akan dikumpulkan namanya di padang mahsyar. Padang mahsyar ini berat sekali, panas dan orang menderita luar biasa. Nah ini baik yang muslim maupun kafir itu di padang mahsyar terasa berat sekali. Nah di situ Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar segera memindahkan yang di padang mahsyar ini ke hisab. Nah, jadi ini namanya syafaat uzma. Rasulullah meminta kepada Allah agar memindahkan semua manusia ini dari padang mahsyar, dikumpulkan semua dalam kondisi tidak pakai pakaian, kepanasan dan sebagainya, dipindah ke tempat hisab. Ini syafaat uzma. Ini hanya Rasulullah saja yang bisa meminta kepada Allah untuk ini. Nah, ini ada syafaat khusus. Jadi syafaat itu ada dua secara umum. Satu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah, hanya beliau bisa punya kewenangan minta kepada Allah untuk itu. Dan ada syafaat yang dimiliki Rasulullah dan dimiliki oleh selain Rasulullah. Nah, ini ada hadis-hadisnya, Nah, syafaat ini dalam Al-Quran jelas dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa beri syafaat kepada yang lain kecuali atas izin Allah. Jadi orang bisa memberi syafaat kepada orang lain hari kiamatnya karena izin Allah kan itu ya. Dan Rasulullah sudah diizinkan, sudah jelas diizinkan. Nah, jadi ada syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah, yaitu tadi syafaat uzma, syafaat terbesar. Nah, ini kalau dalam doa atau dalam sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada satu ayat mengatakan seperti itu. Rasulullah diperintahkan tahajud oleh Allah dengan harapan nanti akan diangkat derajatnya tinggi, dan derajat tinggi itu tempat yang terpuji. Nah, itu mempunyai kewenangan memberi syafaat yang uzma tadi kepada umat beliau dan kepada seluruh manusia. Itu syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah SAW. Ada syafaat-syafaat lain. Nah, ada syafaat memasukkan orang ke dalam surga tanpa hisab. Jadi ini juga hanya kewenangan Rasulullah. Rasulullah ada yang mengatakan ini kewenangan Rasulullah dan selain Rasulullah, tapi masyhurnya hanya Rasulullah saja yang diberi kewenangan oleh Allah untuk meminta sebagian orang umatnya masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi Rasulullah pernah bersabda di kumpulan para sahabat, beliau bersabda begini, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Lalu ada sahabat namanya Ukasha radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, aku termasuk dari 70.000. Ya, kamu termasuk dari itu. Lalu yang lain, wahai saya juga Rasulullah. Sadaqaka Ukasha, kamu udah keduluan Ukasha, nggak bisa terlambat ngomongnya. Nah, ini Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan Ukasha ini termasuk yang 70.000 tadi masuk surga tanpa hisab. Ini kan syafaat. Syafaat itu minta kepada Allah kebaikan untuk orang lain begitu ya. Nah, ini khusus Rasulullah tadi syafaat uzma, syafaat juga khusus masuk meminta kepada Allah membuat orang masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masyhur juga khusus dimiliki Rasulullah SAW. Ada syafaat yang juga dimiliki Rasulullah tapi juga dimiliki yang lain. Sesama muslim, orang soleh, nabi-nabi yang lain, ini ada. Yaitu apa diantaranya? Syafaat itu ada yang bagi menjadi 6 dan sebagainya. Syafaat itu diantaranya kita antar muslim ini bisa saling beri syafaat nanti. Ada hadisnya. Makanya kita antar sesama muslim baik-baik aja, jangan di dunia ini walaupun kita ada masalah jangan musuhan. Nah, nanti di akhirat kita kadang pasti butuh syafaat teman-teman kita yang bareng sholat di masjid, ngamal soleh bareng. Gitu. Karena dalam Sahih Muslim ada di antara syafaat yang bisa diberikan orang muslim kepada muslim lainnya adalah ya meminta kepada Allah agar memasukkan muslim yang sudah kadung masuk neraka untuk masuk surga. Itu syafaat. Salah satu syafaat yang dimiliki Rasulullah, dimiliki umatnya juga dan nabi yang lain adalah meminta kepada Allah agar orang yang sudah kadung masuk neraka keluar dari neraka. Jadi dalam Sahih Muslim, ya, kitab Sahih, ya, hadis-hadis Sahih disebutkan Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Kata Rasulullah, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian yang sangat semangat meminta kepada Allah melebihi ketika di akhirat nanti. Kata Rasulullah di dalam hadisnya itu. Nanti di akhirat orang-orang muslim itu sangat
semangat sungguh-sungguh minta kepada Allah apa? Agar mengeluarkan teman-temannya yang sudah kadung masuk neraka untuk dikeluarkan. Kata orang-orang mukmin tadi, ya Allah, ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami, teman-teman kami, yasumuna ma'ana, dulu di dunia mereka bareng-bareng puasa sama kami, bukber bersama gitu ya. Yusalluna wa yahujjuna, mereka bareng sholat sama kami, dan mereka juga haji bareng kami. Sekarang mereka di neraka. Ya Allah, keluarkanlah mereka dari neraka. Maka Allah, yaudah, akhriju man syi'tum, keluarkan yang kalian inginkan dari neraka. Ini kan syafaat. Jadi mungkin di antara kita ini ada yang sudah masuk surga duluan, ada yang nggak beruntung nyemplung tadi. Nah, teman-teman yang sudah masuk surga ini minta kepada Allah, ya Allah, teman-teman kami dulu di musola al-barokah bareng-bareng kami sholat, kami pengajian, keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Allah bilang, ya udah, keluarkan yang kalian inginkan dari mereka. Siapa? Keluarkan dari neraka. Nah, ini. Makanya kita kalau dengan orang-orang soleh seperti ini kumpul-kumpul yang baik-baik, karena kita nanti di akhirat kemungkinan besar akan butuh syafaat saudara teman-teman kita. Ada masalah dikit, perbedaan pendapat, itu biasa. Jangan buat kita jadi apa? Musuhan, langsung nyumpah-nyumpah, langsung apa enggak. Nah, karena itu tadi disebutkan hadis, nanti orang-orang muslim di akhir, orang-orang mukmin di akhirat itu sangat semangat minta kepada Allah agar mengeluarkan teman-teman yang mereka kenal yang kadung masuk neraka. Nah, karena apa? Karena mereka dulu bareng sholat bareng, puasa bareng, jamaah bareng dan sebagainya. Lalu mereka keluar dari neraka padahal sudah geseng, dari sampai lutut mereka sudah langsung kena neraka, udah kadung nyemplung, tapi baru sampai lutut ada yang sampai pundak, dikeluarkan, akhirnya masuk surga karena syafaat dari orang muslim lainnya. Itu syafaat itu seperti itu, minta kepada Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi itu syafaat orang antar muslim. Di antara itu ada juga syafaat orang muslim antar muslim yang orang yang seharusnya masuk neraka nggak jadi karena syafaat orang muslim lainnya. Ini ada di akhirat juga, ketika di dunia pun terjadi. Yaitu apa? Kita ketika sholat jenazah, ya, sholat jenazah kan dalam hadis sahih, dalam hadis muslim dikatakan, ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, lalu disolati oleh 40 orang lebih, 40-an orang, illa syafa'allahu alaihi, jadi kecuali Allah mengabulkan syafaat mereka untuk yang disolati itu. Maksudnya apa? Kita kalau sholat jenazah itu doanya apa? Di takbir kedua sholawat, pertama fatihah, kedua sholawat, ketiga doa untuk mayit. Apa itu? Allahumma gfir lahu warhamu, itu kan ya Allah ampuni dia. Ini kan seperti kita menjadi minta kepada Allah untuk memberi kebaikan pada dia. Yang berarti kita ini perantara, kita ini memberi syafaat untuk itu. Nah, Allah mengabulkan permintaan syafaat kita. Nah, jadi kalau kita ada orang jenazah meninggal, upayakan kita rame-rame sholat sampai 40 orang, biar apa? Diterima oleh Allah permohonan kita untuk si jenazah. Kita juga gitu, kalau kita ingin disolati orang nanti ketika meninggal, kalau kita meninggal ingin disolati jamaah rame-rame sampai 40 lebih, ya ketika hidup kita yang baik-baik sama orang kan gitu ya, yang baik sama orang. Ada orang meninggal kita semangat nyolati. Nah, karena kita ingin juga ketika meninggal nanti disolati orang banyak, dan harapan dikabulkan doa jenazah orang sholat itu lebih besar. Nah, itu termasuk syafaat antar orang muslim kepada muslim lainnya, di mana orang yang sudah seharusnya masuk neraka nggak jadi gara-gara didoakan oleh, nah, itu syafaat juga namanya. Jadi ada syafaat itu bermacam-macam. Jadi ada syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah tadi apa? Syafaat uzma yang terbesar, mengeluarkan orang dari mahsyar menuju tempat hisab. Itu muslim dan non muslim semua dapat syafaat itu. Beliau minta kepada Allah, ya Allah pindahkan manusia dari padang mahsyar ke tempat ini hisab. Kemudian syafaat membuat orang masuk surga tanpa hisab. Ini syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah SAW. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah jadikan si ini masuk surga tanpa hisab. Itu kan syafaat. Nah, minta kepada Allah agar ini masuk. Kalau kita kan doanya umum, ya Allah jadikan saya itu kan ya, masukkan saya ke surga. Itu bukan syafaat. Syafaat itu minta kepada Allah untuk orang lain. Nah itu loh, jadi perantara gitu ya. Nah, terus syafaat yang selain dimiliki Rasulullah juga, jadi Rasulullah punya,
orang lain juga bisa dan sebagainya. Tadi syafaat antar muslim, yaitu orang sudah masuk neraka bisa apa? Bisa orang kita minta kepada Allah, ya Allah itu mereka teman-teman saya dulu, tolong masukkan mereka ke surga, itu syafaat. Ada juga syafaat yang hampir masuk neraka nggak jadi, gara-gara sesama muslim minta. Ada juga syafaat yang lain, yaitu syafaat yang keenam ya, diantaranya adalah menaikkan derajat di surga. Orang yang surga itu bertingkat-tingkat. Nah, kita sudah misalnya kita sudah masuk surga yang tingkat pertama katakan. Ada yang kita kenal bareng-bareng sholat jamaah bareng-bareng di level paling bawah. Nah, kita ya Allah itu teman saya di paling bawah, kasihan, dinaikin ke sini dong. Allah sangat baik di akhirat nanti. Kita minta kepada Allah, dinaikkan oleh Allah, naik derajat ke yang lebih tinggi. Nah, itu syafaat menaikkan derajat di surga. Itu juga syafaat. Nah, kemudian ada juga syafaat meringankan azab di akhirat. Nah, ini Rasulullah ya. Rasulullah itu kan punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini terkenalnya tidak beriman ya, tapi membela beliau ibadah ketika dakwah dibela, dikawal. Nah, ketika di akhirat ya namanya nggak beriman ya di neraka kan gitu ya. Nah, tapi Rasulullah kemudian minta kepada Allah agar diringankan azabnya. Hanya diringankan paman Nabi Muhammad SAW walaupun di neraka. Nah, ini syafaat minta kepada Allah agar orang yang di neraka ini azabnya diringankan. Ini hanya dimiliki Rasulullah tadi kepada pamannya. Jadi syafaat itu banyak. Syafaat itu banyak. Nah, yang paling hebat ya syafaat Rasulullah kepada umatnya. Nah, itu yang paling hebat. Tapi ingat, antar kita pun bisa memberi syafaat. Yang penting ada di antara kita orang yang soleh, ya, temennya agak nakal-nakal dikit ya wajar ya. Nah, nanti tapi ketika di akhirat ingatlah temennya. Nah, jadi jangan sudah masuk surga lupa temennya, ketemu bidadari lupa temannya, ini bahaya. Ketemu bidadari yang cakep-cakep, lupa temennya yang dulu bareng-bareng ngangkat-ngangkat bangun masjid ini, musola ini, lupa, wah di neraka saya lupa ya, ada bidadari. Insya Allah di akhirat kita ingat teman-teman kita yang soleh-soleh di musola ini, yang sudah kadung masuk surga. Insya Allah ingat teman-teman yang lain. Itu sudah memang sudah satu ketetapan bahwa nanti di akhirat kata Allah ya, kata Rasulullah, orang mukmin sangat berapi-api ya, semangat sekali minta temannya yang kadung masuk neraka itu suruh ke surga, minta kepada Allah, ya Allah masukkan mereka ke surga. Sudah dulu bareng-bareng di dunia kok. Ini ada hadisnya sahih di Sahih Muslim ya, ada di Sahih Muslim. Jadi bukan karang-karangan ya. Baik, itu terkait syafaat. Dan ini dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang syafaat. Jadi orang yang bisa beri syafaat tentu yang diberi izin oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman, tidak semua orang bisa beri syafaat tadi. Tetapi intinya ada syafaat. Nah, tapi tentu kita juga jangan terus berpikir mengandalkan, wah saya kan punya teman soleh, nah, saya cuek aja mah nggak jelas, ya nggak juga. Nah, kita ini ketika punya teman soleh ya berupaya ya, nirulah gitu ya. Jangan mentang-mentang dekat ustadz, ada orang soleh-soleh, kita sembarangan maksiat-maksiat. Harapannya ketika ke akhirat nanti saya kan deket dia, dapat syafaat dia gitu. Ya nanti itu jangan seperti itu juga, nggak boleh ngandelin begitu. Harus kita juga bermodal. Kita punya modal yang membuat kita layak mendapatkan syafaat nanti. Nah gitu ya. Jadi syafaat itu macam-macam. Ulama ada yang bagi menjadi 6 tadi ya, 6 syafaat. Ada yang khusus dimiliki Rasulullah, ada yang dimiliki Rasulullah dan dimiliki oleh selain Rasulullah bareng-bareng. Tadi itu ya. Nah, mungkin saya pikir masalah syafaat ini dipahami ya, bisa dijelaskan. Terus diantara juga masalah akidah Ahlus Sunnah, wa nu'minu bi'adzabil qabri, dan kita beriman tentang adanya azab kubur. Karena memang ada sebagian sekte yang tidak percaya dengan azab kubur. Ada juga sebagian sekte yang tidak percaya syafaat. Ada kelompok namanya Mu'tazilah dulu. Zaman dulu ada kelompok namanya Mu'tazilah, mereka nggak percaya itu. Karena mereka memang orangnya rasional banget, pokoknya itu masa orang ngadalin syafaat orang, enak dong, mereka nggak mau. Nah, juga mereka tidak percaya azab kubur. Nah, tapi kita ahli sunnah percaya ada azab kubur karena ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadisnya adalah yang kita baca kalau kita mau salam. Rasulullah kan berpesan kepada kita setelah tasyahud baca at-tahiyat itu ya, sebelum salam baca 4
empat apa doa, empat hal di mana kita diperintahkan berlindung dari empat hal tersebut. Apa itu yang di akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Itu kalau kita sebelum salam itu kan doa. Itu doa bukan tasyahud. Tasyahud sebelumnya. Salam akhir duduk akhir kita baca at-tahiyatu mubarakatuh sampai akhir. Nah, sebelum salam kita baca tadi apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu ya, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masiihid dajjal. Ini dihafal. Karena ini salah itu doa tentang bagaimana agar kita dijaga dari azab kubur. Nah, ini sebelum salam, dan ini alhamdulillah saya yakin kita sudah diajari guru-guru kita ya dari dulu dari apa, dari di kampung lah kalau saya. Alhamdulillah diajari itu, dan itu hadisnya sahih. Ya, ada dalilnya. Ya, itu kemudian di dalam Al-Qur'an juga ada tentang Fir'aun, dalil tentang azab kubur ya. Nah, Fir'aun itu kan sebelum diazab, kita ini kan belum ada orang yang masuk apa neraka. Orang masuk neraka itu kan nanti nunggu kiamat. Jadi orang-orang yang meninggal itu belum ada yang masuk surga dan belum ada yang masuk neraka. Neraka dan surga itu sudah diciptakan, iya, tetapi diisi nanti setelah kiamat, ada hisab baru masuk. Ya gitu ya. Tapi Rasulullah kan ketika Isra Mi'raj lihat surga neraka ada isinya. Itu Rasulullah seakan diajak ke masa depan, diperlihatkan, oh surga ada gini. Tapi aslinya sekarang orang belum ada di surga, belum di neraka, masih di alam barzah ya, alam kubur itu kan alam barzah ya, alam barzah. Nah di situ orang yang soleh akan ditemani oleh amal solehnya menyerupai orang baik dan sebagainya. Nah di situ ada azab kubur. Nah, di dalam Al-Quran keluarga Fir'aun kan seperti itu. An-naru tu'radu 'alaihim 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan terus ke keluarga Fir'aun. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan hari kiamat nanti baru masukkan mereka ke siksa yang sangat pedih. Nah, ini bukti bahwa bukti atau dalil siksa kubur itu ada. Walaupun ada sebagian kelompok dulu sekarang udah hilang kelompok ini, itu mengingkari adanya azab kubur. Mereka nggak percaya. Karena apa? Loh, masa sudah diazab kubur nanti diazab lagi di neraka? Ya nggak ada masalah ya, DP azab dulu. Azab kubur DP-nya dulu, baru azab benerannya nanti di neraka gitu. DP apa? Sebentar di azab neraka itu, sebelum azab neraka ada azab kubur. Karena ada dalil-dalilnya, dan ada dalil-dalil di Al-Qur'an dan ada dalil di hadis. Wa nu'minu bi'adzabil qabri. Kita beriman adanya azab kubur. Ini masuk dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibahas di kitab ini. Nah, kemudian wa annallaha azza wa jalla yuqiful ibada fil mauqifi wa yuhasibul mu'minin, dan bahwa kita juga beriman bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita lalu menghisab kita. Ada hisab. Nah, jadi salah satu peristiwa di akhirat nanti adalah adanya hisab bagi manusia. Bagi orang mukmin, bagi yang tidak beriman ada hisab. Hisab itu apa? Perhitungan amal ya. Lalu tadi ada yang cerita, ada yang nanya misalnya, katanya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu gimana? Nah, jadi orang-orang yang tidak dihisab ini nanti tetap akan diperlihatkan catatan amalnya. Nah, jadi itu namanya arab, di arab. Nah, jadi orang-orang yang 70.000 pilihan tadi akan masuk surga tanpa hisab, tapi tetap diperlihatkan amal solehnya, dosa-dosanya apa, tetap ada catatannya. Nah, nanti baru diampuni dosa-dosanya, masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau yang kita ya semoga kita termasuk yang dapat hisab ringan lah ya. Dalam Al-Qur'an wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaba yasir. Barang siapa yang diberi catatannya dengan tangan kanan akan dihisab dengan hisab ringan. Wa yanqalibu ila ahli masrur, maka dia akan kembali menemui keluarganya dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sedangkan orang yang diberi catatan amalnya di belakangnya, malu-malu dia.
maka dia akan dimasukkan ke neraka. Nah, kita mohon kepada Allah semoga kita ya dihisab tapi yang ringan lah gitu ya, yang ringan. Kalau kita berharap menjadi yang tidak dihisab sama sekali ya nggak apa-apa, berdoa tidak apa-apa. Cuman ya nggak tahu kemungkinannya kecil atau besar nih, karena itu orang-orang pilihan sekali. Orang yang tidak dihisab itu pilihan sekali, luar biasa. Kita ya kalaupun tidak walaupun dihisab ya mintanya dihisab yang ringan lah ya. Karena apa? Karena begini, ada satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki hamba dari tempat hisab hatta yus'ala, sampai ditanya an arba, ditanya tentang 4 hal. Coba periksa diri kita, ada nggak yang masalah ini? Pertama an umrihi fi ma'afna, ditanya tentang umurnya. Kamu saya kasih umur 60 tahun, siapa 60 tahun? 30, untuk apa saja? Ya, sebagian untuk sholat, sebagian untuk nggak jelas-jelas. Nah, ini kan banyak kita. Nah, saya baru sholat umur sekian, terus ada saya banyak nggak jelasnya. Ditanya satu-satu, per detik ditanya, catatan ada. An umrihi fi ma'afna, ditanya usianya gitu. Terus wa'an jasadihi fi ma'ablah, ditanya tentang fisiknya, tubuhnya. Kamu saya kasih tubuh sehat ini buat apa aja? Ya, kaki kadang jalan ke sana kemari nggak jelas apa. Ya, tiap malam saya kadang mancing subuhan nggak subuhan atau gimana. Itu ditanya tubuh kita. Allah kasih kita tubuh yang sehat, kita buat nggak jelas, itu ditanya. Nah, terus wa'an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Nah, kalau di harta ini sulit, double pertanyaannya. Ditanya tentang hartanya, dari mana dapatnya, dipakai untuk apa. Kalau yang lain kan enggak. Yang lain tadi tanya umurnya untuk apa, badannya dipakai untuk apa. Kalau duitnya dari mana dapatnya, dipakai untuk apa. 2, saya dapat dari yang halal ya Allah, wah aman. Tetapi dipakai untuk apa? Dapatnya halal, makanya nggak bener, kena juga. Ini repotnya. Dapat caranya nggak bener, makanya nggak bener, nah repot lagi. Atau dapatnya nggak bener, makanya bener. Ya gimana makai bener ya? Ada orang nyuri untuk sedekah, nah, nyuri untuk haji, ya nggak bisa juga, ya kan ya. Karena Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak terima kecuali yang baik ya. Jadi untuk harta dihisab nanti. Dapat dari mana kamu? Dipakai untuk apa? Ya semoga ya kita selamat lah ya. Ngeri kalau cerita ini. Yang terakhir an ilmi, tentang ilmunya. Nah, kita ngaji, ini dapat ilmu ini kan ya, dihisab. Fi ma'amilani, diamalkan enggak? Diamalkan bener enggak? Ada orang dapat ilmu diamalkan enggak bener, kan bisa jadi. Ada orang yang maaf misalnya punya ilmu apa, tapi untuk kepentingan yang enggak bener, kan bisa deh. Orang minta pendapat hukum sesuai pesanan misalnya, nah, gitu. Atau kita sudah dapat belajar begini, ilmunya nggak dipakai, atau buat ngapusi orang kan bisa. Jadi yang pasti ditanya 4 ini tentang apa? Usia, fima abla, usianya dipakai untuk apa? Periksa masing-masing aja. Tentang badannya, fima abla, dihabiskan untuk apa fisiknya badannya? Dipakai untuk apa? Wa an malih, hartanya. Min aina iktasabah, dia dapat dari mana. Wa fi ma anfaq, dipakai untuk apa. Wa an ilmi, ilmunya, nah, diamalkan dalam apa, untuk apa, dan diamalkan atau tidak. Jadi itu dihitung. Nah kalau yang nggak dihisap sama sekali memang udah pilihan, langsung masuk surga. Nah, yang penting ya kita mohon kepada Allah agar kalaupun dihisap yang mudah lah ya. Amin insyaallah. Dan kita mohon, makanya mulai dari awal ya tobat. Kalau ada orang sholat meninggal, kita rame-rame nyolati ya, biar apa, doanya dikabulkan. Kan doanya kalau salat jenazah itu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, lengkap sekali. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan man dari wa ahlan, itu lengkap. Wa ghsilu bil ma'i was salji wal baradi, cucilah dia dengan air, terus wa naqihi, sucikan, bersihkan dia minal khotoya, dari dosa-dosa, kama yunaqqus thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Wa ba'id bainahu, jauhkan dia dari
khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu doa jenazah, doa sholat itu luar biasa. Sholat jenazah itu yang penting kita doakannya ikhlas ya, mendoakan yang jenazah tadi ikhlas. Nah, makanya kita berharap nanti kalau kita meninggal yang nyolati yang minimal 40 lah ya. lebih baik. Nah, berarti dari sekarang kalau ada orang meninggal kita juga semangat menyolati agar kita meninggal pun nanti disolati orang juga semangat gitu ya. Jangan kita ada orang meninggal kita malas nyolati, pas kita meninggal pingin disolati orang. Ini nggak fair ya. Ya, ini mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Ya. Nah, terus wa nudinu bihubbi salafi alladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga keyakinan dan kita juga mencintai kalangan salaf, para sahabat ya, yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup. Kita sebagai ahli sunnah wajib mencintai para sahabat ya. Sahabat Nabi banyak kita mencintai, karena ada sebagian kelompok yang mencintai sebagian sahabat tapi membenci sebagian sahabat kan gitu. Kalau ahli sunnah enggak, ahli sunnah itu mencintai sahabat Nabi. Sahabat itu siapa sih? Sahabat Nabi itu adalah orang yang berjumpa Nabi dalam kondisi beriman lalu meninggal dalam kondisi beriman. Karena ada orang yang dulu berjumpa Nabi dalam kondisi beriman, meninggalnya nggak beriman, ada. Itu nggak masuk sahabat. Sahabat adalah orang yang berjumpa Nabi, bersama Nabi dalam kondisi iman, kemudian meninggal dalam kondisi iman. Nah, dan kita wajib mencintai mereka. Karena apa? Karena mereka lah yang menjadi wasilah sampainya syariat Islam kepada kita. Kan yang membawa syariat Islam Rasulullah ya, dari Allah Rasulullah. Lalu yang merekam itu siapa? Kan para sahabat. Para sahabat mewariskan kepada tabiin pada berikutnya sampai kepada kita. Kalau nggak ada sahabat ini nggak akan nyampe kepada kita. Jadi mereka jasanya luar biasa. Berkat mereka kita bisa tahu Islam. Dan yang pertama berjuang bersama Rasulullah menjaga agama ini adalah para sahabat. Para sahabat dulu perjuangannya berat untuk bisa mempertahankan Islam, sampai disiksa kan gitu ya. Ketika Bilal ada yang sampai Ammar bin Yasir, bapaknya itu Yasir sama ibunya itu kan dibunuh karena mereka masuk Islam dan mempertahankan Islam, sampai dibunuh, ditusuk dari belakang. Ammar disiksa nggak tahan sampai mengucapkan kamu suruh kafir. Iya kafir, tapi di lisan saja, hatinya enggak. Akhirnya mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya disiksa dan dipaksa untuk menyatakan saya kafir, tapi hati saya iman, gimana ya? Dimaafkan ya, karena saking nggak kuatnya disiksa. Kita udah enak kan, kita musola makmur, sholat luar biasa, nggak ada yang nyiksa, nggak yang halangi kita. Dulu para sahabat itu luar biasa untuk mempertahankan Islam, dia apa? Disiksa, dia apa? Makanya Rasulullah SAW bersabda, pesan beliau kepada kita tentang sahabat ini, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencela para sahabat ya. Karena apa? Karena barang siapa yang mencela sahabatku fala yuqbalu minhu adlun wala nisfun apa ya. Jadi orang yang mencela-cela sahabatku maka nggak akan diterima amal ibadahnya, karena dia bukan berarti orang yang nggak bersyukur, nggak berterima kasih pada orang yang berjasa gitu ya. Kemudian beliau juga pernah bersabda, lau anfaqa ahad, seandainya kalian ini berinfak, bersedekah sebesar Uhud zahaban, emas sebesar Uhud, yang pernah umroh haji tahu lah ya, Uhud itu gedenya kayak apa. Seandainya kalian ini berinfak, bersedekah sebesar Uhud emas, itu nggak ada apa-apanya dibanding para sahabatku yang cuman mungkin saat itu bersedekah 1 mud atau setengahnya. Karena apa? Mereka mungkin sedekahnya nggak banyak, tetapi sangat dibutuhkan ketika itu perjuangannya, kan gitu ya. Jadi makanya kita ini tidak boleh lupa dengan para leluhur kita yang berjuang. Di Indonesia dulu menyebarkan Islam berat sekali. Kita sudah enak, udah banyak musola, masjid, tempat ngaji. Jangan sampai lupa dengan para yang pertama menyebarkan Islam di Indonesia. Itu berat sekali yang dihadapi mereka. Ini jangan mentang-mentang sudah merasa soleh terus lupa. Jangan. Ini mengajarkan kepada mereka, mungkin bisa jadi kita secara infak lebih banyak secara wujud materi, tetapi kita bisa tahu Islam tidak lepas dari jasa mereka ini, guru-guru kita dan sebagainya.
Kita infak, kita sholat, mereka dapat pahala terus. Nah ini kan jadi kita tetap nggak akan bisa menandingi mereka secara pahala. Makanya para Rasulullah bersabda begitu, para sahabat beliau pun begitu. Kalian berinfak sebesar Uhud emas itu nggak akan bisa menandingi infak mereka zaman itu. Hanya satu mut itu berapa ya? Mut segini atau setengahnya. Karena apa? Karena dulu perjuangan mereka luar biasa untuk menjaga Islam, mempertahankan Islam. Ini juga kita mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan jasa orang-orang yang berjasa kepada kita terus lama dalam penyebaran Islam di Indonesia dan semua ini. Bahaya kalau kita sampai lupa kualat karena kita nggak bersyukur ya. Kualat itu ada yang percaya kualat nggak ya? Nah, kualat itu maksudnya apa? Kita ini kalau nggak berterima kasih kepada orang, maka kita nggak berterima kasih bersyukur pada Allah. Ya kata hadis kan begitu. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih pada orang lain. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain yang berjasa kepadanya. Makanya salah satu yang berjasa kepada kita adalah orang tua misalnya. Kita durhaka kepada orang tua itu kan hukumannya berat sekali. Karena apa? Mereka berjasa sekali kepada kita. Ya, juga kepada guru-guru kita dan sebagainya. Nah, kita nggak berterima kasih pada mereka, kita nggak dianggap bersyukur kepada Allah. Dan salah satu sebab turunnya azab ya, kualat tadi adalah ketika kita nggak bersyukur kepada Allah. Dalam surat An-Nisa gitu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Dua ya. Nah, kita alhamdulillah beriman tapi nggak bersyukur ya kena juga. Jadi itu tadi salah satu syarat bersyukur adalah berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Ya ini kita wajib mencintai orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah di awal Islam dulu, para sahabat. Wa nusni alaihim, dan kita juga memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka. Nah, karena dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat memuji mereka. Allah radhiyallahu an was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah sudah ridho kepada mereka. Banyak ayat-ayat yang pujian terhadap mereka. Ya, ini kita wajib mencintai mereka. Karena ada sebagian kelompok yang mencintai hanya sebagian sahabat. Ada ahli sunnah kita ini moderat lah ya. Jadi ada satu kelompok yang hanya mencintai ahli bait, tapi membenci sebagian sahabat. Kalau kita enggak, kita mencintai ahli bait iya, mencintai sahabat iya. Karena beliau-beliau orang yang terhormat dan orang-orang mulia. Jadi ada kelompok namanya Syiah terkenalnya, yaitu mereka seperti itu, cinta ahli bait tapi hanya mencintai sahabat sebagian, yang lain dicela-cela. Nah itu nggak bagus. Kita nggak seperti itu. Wa naqulu, dan kita mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Fadil, pemimpin Islam yang paling utama yang dari setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita mengakui, meyakini yang paling utama setelah Rasulullah, setelah para nabi yang Rasulullah, para nabi, manusia yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena Allah telah memilih beliau untuk ya menemani Rasulullah, dan Allah telah memuliakan, membuat Islam jaya karena beliau juga, kan gitu. Kemudian juga Rasulullah dulu seringkali ketika nggak sempat jadi imam, beliau suruh jadi imam. Jadi memang beliau orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah Rasulullah yang pertama. Nah, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan beliau tidak berhak dan sebagainya, gitu ada. Nah, kalau kita ahli sunnah nggak, beliau paling berhak menjadi khalifah Rasulullah, karena Rasulullah setiap berhalangan menjadi imam, beliau suruh maju menjadi imam. Nah, imam kan pemimpin ya, pemimpin sholat, nah, itu juga pemimpin dalam sehari-harinya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita meyakini mereka ini sahabat-sahabat mulia, dan kita alhamdulillah di Indonesia diajarkan itu. Kadang ketika Jumatan khotib kan gitu, wardallahu ma'an khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, itu mengajarkan pada kita salah satu akidah ini. Nah, di sini masuk bagian akidah ya, mungkin sebagian ulama tidak memasukkan ini pembahasan akidah, tapi ini penting. Nah, keyakinan kita wajib mencintai 4 sahabat itu, dan mereka paling mulia, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, maka dalam khutbah kadang-kadang khotib tadi mengatakan apa? Wardallahumma, ya Allah ridhoilah para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa
Ali. Ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya wa nara as-shadaqata, ini kemarin sudah kita singgung lagi tidak masalah ya. Ya, oh ini ada wa naqufu amma syajara bainahum ya. Dan kita menahan diri tidak membicarakan terlalu dalam tentang perselisihan yang terjadi antar sahabat. Karena apa? Karena dulu memang antar sahabat pernah terjadi perselisihan, ada perang, ya. Kita tidak perlu membahas itu jauh-jauh. Karena khawatirnya apa? Kita nanti timbul rasa tidak suka dengan sahabat ini dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk ulama yang membahas secara ilmiah detail tidak masalah. Yang penting hatinya sudah kuat mencintai para sahabat. Tapi kalau kita secara umum tidak perlu ikut membicarakan terlalu jauh. Ya, memang dulu terjadi mulai zaman Utsman bin Affan terjadi keributan antar kaum muslimin, ada perang, ada apa ya. Tetapi itu ya berangkat dari ijtihad mereka karena masing-masing merasa ini yang benar, bukan terjadi ribut. Nah, bukan karena ambisi duniawi, bukan. Nah, jadi kita jangan sampai salah paham di situ ya. Kemudian wa nu'awilu, dan kita mengembalikan apa yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Nah, kita di sini dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita ada masalah yang kita perselisihkan, kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama yang diakui, karena mereka yang paling bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa nara shadaqata, dan kita juga berpendapat mengimani bahwa sedekah an mautal muslimin wa du'a lahum nafi'an. Ya, bahwasanya kita meyakini kalau kita bersedekah atas nama muslim lain yang meninggal atau mendoakan muslim lain itu bermanfaat bagi mereka. Misalnya kalau Anda punya orang tua sudah meninggal, lalu Anda bersedekah ke masjid 1 juta, ini sedekah ini pahala untuk orang tua saya. Itu kita meyakini itu nyampe. Nah, dan itu bermanfaat bagi mereka. Juga mendoakan orang muslim yang meninggal juga itu bermanfaat dalam arti nyampe kepada mereka. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa yang nyampe itu hanya doa anak kepada ayahnya, padahal enggak. Nah, memang anak dan ke orang tuanya iya, tapi antar kaum muslimin juga begitu. Karena dalam Al-Quran ada seperti itu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita orang-orang yang baik itu mendoakan alladzina sabaquna bil iman, orang yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Jadi kita kalau mendoakan orang-orang lain yang sudah meninggal itu nyampe. Makanya kalau kita lewat di kuburan, kita salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Apa artinya? Ada yang yaghfirullahu li walakum wa inni bikum insyaallah lahiq, ada gitu ya. Yaghfirullahu li walakum, semoga Allah mengampuni saya dan Anda semua yang meninggal. Itu kan berarti doakan kepada mayit. Entah orang tuanya, entah siapa, yang penting ada di kuburan itu yang muslim kan gitu ya. Nah, doa kita kepada mereka nyampe. Masalah dikabulkan tidaknya itu Allah yang tahu ya. Terus wa naqulu innas salihina, sampai jam berapa? Sedikit lagi ya, ini terakhir, poin terakhir. Wa naqulu, dan kita menyatakan bahwa innas salihina, bahwasanya orang-orang soleh ya juzu bisa boleh Allah bisa jadi Allah khususkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Jadi kita juga meyakini bahwa ada sebagian orang soleh, kuncinya soleh ya, yang Allah beri kelebihan, dan kelebihan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya apa? Ya kalau dalam Al-Quran contohnya Sayyidah Maryam, beliau kan bukan nabi, tapi wanita solihah, salah satu wanita yang luar biasa solehahnya, dan beliau punya satu karomah mudahnya. Karomah apa? Beliau kan ada tempat ibadah sendiri di Palestina. Setiap Nabi Zakaria, dia kan ponakannya, Nabi Zakaria masuk ke tempat itu langsung lihat ada makanan, padahal nggak ada yang nganterin. Beliau kan sendirian di tempat ibadahnya. Tapi pas masuk, ulama ada dalam surat Ali Imran ya, ulama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria menilai, melihat ke situ ada makanan. Itu yang nganterin siapa? Ya nggak tahu. Memang nggak ada yang nganterin, tapi ada dalam kisah ketika musim dingin ada buah-buahan musim panas. Musim panas ini karomahnya siapa? Maryam. Jadi kita meyakini ada orang-orang yang soleh yang Allah khususkan dengan beberapa kelebihan, dan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini kita tidak boleh mengingkari karena dalam Al-Quran ada, dan sekarang pun bisa jadi masih ada. Nah, tapi kunci tadi orang-orang soleh, zahirnya soleh.
Jadi kalau orang nggak pernah sholat, nggak macam-macam, tahu-tahu punya kelebihan aneh, ya jangan itu ya bisa jadi bisa, tapi bukan karomah itu. Nah, ada kuncinya orang-orang soleh di sini ya. Nah, inna sholihin, orang-orang soleh bisa Allah bisa jadi memberi mereka kelebihan, dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dalam Al-Quran ada lagi ketika Nabi Sulaiman, saya pernah cerita di sini ya, pernah saya sampaikan sebelumnya. Nabi Sulaiman itu pernah berkumpul dengan para punggawanya, ada jin, binatang, orang-orang. Beliau minta kepada hadirin, nah, kan ketika itu burung hudhud kemana? Ke Yaman. Yaman Palestina ribuan kilo itu. Nah, hudhud di sana melihat seorang ratu punya singgasana besar, didakwahi agar masuk Islam lah gitu ya. Nah, kemudian Ratu Sabah ketika itu ratu akan menuju Palestina. Lalu Nabi Sulaiman berkata, padahal butuh berbulan-bulan itu. Nah, tapi Nabi Sulaiman berkata pada hadirin, ayyukum ya'tini, ya ayyuhan mala'u, wahai hadirin semua, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana ratu itu sebelum mereka datang? Siapa yang bisa? Lalu ada jin ifrit di sini. Jin ifrit itu jin yang salah satu jin yang terkuat. Dalam Al-Quran, qala ifritun minal jin. Dalam surat An-Naml itu, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa datangkan singgasana itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Oh, ifrit hebat. Nah, tapi ternyata ada orang soleh lebih hebat, bilang wa qala allazi 'indahu 'ilmu minal kitab, dan berkatalah orang yang punya pengetahuan tentang kitab-kitab suci Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan itu sebelum Anda berkedip. Oh, lebih hebat lagi orang soleh. Makanya sama jin jangan takut, Anda bisa lebih hebat. Ya. Jadi ada contohnya ini tadi, orang soleh bisa mendatangkan apa? Singgasana ratu yang dari Sabah yang butuh berhari-hari bisa sebelum berkedip. Orang soleh tadi. Ya kan? Kalau ingin menundukkan jin ya tadi itu. Nah, tapi intinya jangan sering-sering berinteraksi dengan jin lah. Mereka alamnya beda. Kita berinteraksi dengan orang aja kadang ketipu ya. Orang ini kan kelihatan orang, kita nggak bisa tahu kadang-kadang dia nipu, apalagi yang jin yang nggak kelihatan. Nah ini kadang-kadang bisa ketipu, dan ini hati-hati ya. Lebih baik jangan banyak berinteraksi dengan mereka lah. Yang wajar-wajar aja. Nah di sini menunjukkan bahwa orang soleh tadi kadang diberi kelebihan oleh Allah, dan itu namanya apa? Karomah. Dan kita wajib percaya ada karomah, karena dalam Al-Quran pun direkam seperti itu. Nah, seperti kisah Sayyidah Maryam juga ketika beliau mau melahirkan, itu kan beliau kesakitan, kemudian sedih. Nah, lalu ada suara memanggil beliau, ada yang mengatakan itu malaikat Jibril ya. La tahzani, jangan sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah membuat aliran air di bawahmu gitu ya. Kemudian beliau lapar, disuruh wahuzi ilaiki bijidin nakhlat, itu sakit aliki rutuban jadi goncanglah batang pohon kurma yang ada dekatmu itu, maka akan merontokkan kurma-kurma yang segar. Padahal kurma ketika itu sedang tidak berbuah, musim dingin. Ada yang mengatakan sekedar bonggol, tapi disuruh goncang. Nah, padahal nanti kalau umroh atau haji, coba ada pohon kurma digoncang, kuat nggak akan kuat. Itu Sayyidah Maryam hamil tua, oleh Allah suruh menggoncang, rontok air berjatuhan buah-buah kurma. Padahal ketika itu tidak ada buahnya kurmanya itu. Ini ulama mengatakan ini salah satu namanya karomah yang diberikan Allah kepada wanita sholihah tadi. Jadi kita meyakini sekarang pun bisa jadi masih ada orang-orang soleh, orang yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa ada tadi ya, kuncinya tadi as-sholihun, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, mereka kemungkinan ada yang diberi kelebihan-kelebihan tadi. Dan itu tidak lain adalah karomah. Itu artinya karomah itu kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu mungkin ya. Ini menutup di sini di bagian ini. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita pembahasan yang lain. Ini berkaitan dengan beberapa poin yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mungkin saya cukupkan di sini. Kalau mungkin ada yang dialogkan atau ditanyakan, silakan. Yang penting jangan tanya masalah jin, saya nggak tahu. Ada ahlinya di sini mungkin ada, jangan saya. Apalagi jin ifrit ya. Silakan kalau ada yang gitu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kan ada yang itu kan tentang kalau orang malam Jumat itu pulang ke rumah. Ya. Kalau hari lagi Sedih gitu ya. sedih. Nah. Nah ini termasuk soalnya apa? Ya. Apa kita ahli sunnah wal jamaah bukan juga. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suatu hadis yang mengatakan begini, nanti ada orang penghuni kubur itu derajatnya dinaikkan terus oleh Allah. Lalu dia nanya, ya Allah, ini kok bisa begini? Lalu diberitahu, bistighfari waladikalat. Ini karena anakmu mendoakan kamu terus. Memang di kubur pun kita nanti kalau punya anak baik ya, semoga kita punya anak soleh dan semuanya biar yang mendoakan kita terus. Itu orang itu yang meninggal diangkat derajatnya, kata dia tanya heran, ya Allah kok bisa begini, kenapa ini? Kata jawabannya, kata malaikat, bistighfari waladikala, karena anakmu minta ampun terus kepada Allah untuk kamu. Nah, tapi ketika yang pulang ke rumah itu riwayatnya lemah itu, lemah. Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi ruh pulang. Kalau dalam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Ar-Ruh. Dia punya kitab Ar-Ruh, dia menceritakan bahwa ruh itu bisa pulang ngelihat. Ya, tapi jangan angker juga, biasa aja gitu. Kita ini repotnya malam Jumatan malam angker ya. Padahal itu dalam Islam nggak ada. Itu angker tuh dari barat gitu. Dulu ketika kecil saya ada film namanya Free Day, film-film horor itu kan Free Day. Free itu kan Jumat. Jadi emang itu keyakinan orang barat, malam Jumat malam apa? Horor maksudnya. Horor ngeri. Padahal dalam Islam itu hari Jumat itu hari apa? Itu Sayyidul Ayyam ya. Hari Jumat itu tuh tuanya hari-hari. Hari paling mulia itu Jumat dalam seminggu. Tapi menjadi horor. Akhirnya jin beneran. Malam Jumat nakut-nakuti bener biar orang takut sekalian. Padahal malah hari Jumat itu bukan hari horor, hari yang mulia, yang bagus. Tapi ini disebarkan dari barat. Makanya ada film Free Day itu film hantu-hantu selalu. Malam Jumat keluar. Biar orang Islam takut untuk kumpul-kumpul malam Jumat kali ya. Nah, jadi memang ada riwayat itu, tapi riwayatnya lemah tentang orang pulang. Tapi kalau meyakini itu pun tidak membuat kita menjadi syirik, nggak ada kaitannya dengan syirik. Ya, karena memang ruh itu bisa, jadi ruh kadang datang ke mimpi ya. Jadi kejadian belum lama di Afghanistan ada orang tua punya anak kecil meninggal hafal Quran. 1 hari 2-3 hari anaknya datang bilang, merinding saya takut gitu. Anaknya ngomong, anaknya minta dipindah dari kuburannya karena apa? Dia terganggu dengan siksa kubur di sebelahnya. 3 kali, 1 kali dibiarin mimpi, 2 kali dibiarin. Akhirnya penatnya udah kita bongkar, masih utuh. Jenazahnya masih utuh. Dan anak itu hafal Quran soalnya meninggal kecil. Di sebelahnya dicari-cari, oh sebelahnya itu orang gak jelas dulunya. Jadi siksanya tuh dia nggak disiksa, tapi kedengeran terganggu, minta dipindah dari situ. Akhirnya dipindah. Nah, makanya dalam Islam itu aslinya kita nggak boleh dikubur bareng dengan yang beda agama, itu nggak boleh dalam Islam. Ya, karena dalam rangka itu kasihan. Ya kalau menurut kita kan beda itu nggak beriman ya kena siksa dikubur kan ya. Nah kita sebaiknya kalau kuburan yang Muslim saja. Nah, terus kalau bisa kuburan itu ya jangan kalau bisa yang umum gitu, biar orang lewat mendoakan. Jadi kita kalau lewat kuburan, kita kan pulang dari sini lewat kuburan tuh ya. Jangan lupa salam. Seneng mereka yang penting insya Allah nggak ada yang jawab. Kalau jawab lari kita. Intinya kita kalau lewat itu jangan lupa salam. Kita lewat kuburan, assalamualaikum, doakan tadi. Karena kita juga ingin nanti meninggal ada orang lewat nyalamin kita dan mendoakan kita kan gitu ya. Nah, saya baru sadar kalau pulang dari sini lewat kuburan. Setelah tahu jadi ngeri juga saya. Takut ada yang jawab sih. Jadi kalau saya pribadi setiap lewat kuburan saya usahakan salam dan kirim Fatihah ke mereka. Ya Allah, ila jami ahli kubur fi hadil maqbarah, di kuburan ini Al-Fatihah, saya doakan Fatihah. Ya, semoga gak ada yang ganggu gitu. Jadi memang yang pulang ke rumah malam Jumat itu ada riwayat, tapi lemah dia, lemah. Tapi kalaupun meyakini, ya nggak usah yakin banget. Tapi kan merasa iya itu nggak menjadi sampai nggak ada hubungannya dengan syirik, nggak. Nah, karena memang ada kejadian-kejadian yang dirangkum Ibnul Qayyim Jauziyah itu ruh bisa pulang ke rumah ngelihat dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya itu tadi memang ada kejadian datang ke mimpi. Ada pernah seorang sahabat ya, dia tuh menyimpan uang di mana dan itu punya orang gitu. Nah, dia sebelum meninggal belum ngomong ke keluarganya dalam buku itu, di dalam kitab itu. Lalu ketika sudah meninggal ada keluarga dimimpiin,
uang di situ tolong balikan ke ini nih. Akhirnya ternyata benar dan ditanya iya milik mereka. Ada yang seperti itu. Jadi kadang ruh bisa menemui kita. Tetapi jangan juga percaya dengan, saya pernah kejadian ada orang kerasukan terus ngaku saya adalah kakekmu gini-gini. Itu jin itu bukan ruh. Kalau itu nggak akan ngomong gitu dia. Yang ngomong aku adalah kakekmu, kamu harus begini, itu jin. Itu ngaku-ngaku ruh kakeknya bohong. Jangan percaya. Maka jin itu repot, dia kadang ngapusi. Ini maaf ya jin-jin yang di masjid ini, nggak semua. Jadi ada jin, ini di sini ada jin-jin yang ngaji bisa jadi kan gitu. Jadi sini itu salaman semua, insya Allah manusia semua lah itu ya. Jadi benar. Ada jin, ada yang ngaji, ada yang apa ya. Nah, tapi kita bukan menjelekkan jin secara umum ya. Kita jin itu kan ada yang muslim, ada yang baik, ada yang jahat. Dalam surat Al-Jin kayak gitu. Wa inna minnal muslimun wa inna minnas sholihin, di antara kita ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Jadi ada yang di musola ini ya, kalau ada misalnya dari anda sholat tahajud sendirian, kok tahu-tahu ada jamaah di belakangnya, biasa saja, nggak usah takut. Tapi kalau saya ya takut juga. ngeri. Ya, silakan Pak. Ini dari tahun karena hari ini awal Maret, sedangkan bulan depan mengerjakan bagaimana itikaf yang sebenarnya menurut Rasulullah. Kalau atau bagaimana? Ya, baik. Ya. Iktikaf ya, salah satu ibadah yang ini sunnah muakkadah, dia nggak wajib yang pasti ya, nggak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan lah, sunnah yang kuat, karena Rasulullah hampir selalu melakukannya di akhir Ramadan, terutama di akhir-akhir hidup beliau ya, di 10 hari terakhir. Nah, jadi iktikaf ini sebenarnya kalau kita belajar fikih itu, kita masuk masjid sebentar itu niat iktikaf, diniatkan, itu sudah dapat pahala iktikaf. Tapi iktikaf yang paling afdol memang di akhir Ramadan itu tidak pulang 10 hari. Tapi ketika kita masuk masjid sebentar niat iktikaf, duduk keluar itu sudah dapat pahala iktikaf ya, walaupun kecil tentunya. Makanya sering-sering di masjid tertulis tulis nawaitul iktikaf biar dapat pahala iktikaf. Jadi kalau masuk masjid, jangan lupa niat iktikaf. Duduk itu satu. Kemudian untuk Ramadan memang iktikaf yang terbaik di 10 hari terakhir. Bagi yang mampu ya, kalau memang itu dianjurkan sekali. Tapi bagi misalnya ada sebagian hadirin yang masih kerja kantor apa, yang semampunya iktikaf di malam hari saja, tidak ada masalah. Atau ketika sibuk ya ngambil ganjil, itu tidak ada masalah semua ya Pak. Nah, itu masih dapat pahala iktikaf. Tapi memang yang paling sempurna Rasulullah melakukan full di 10 hari terakhir itu dari tanggal 10 sampai syuruk Ramadan akhir setelah ada pengumuman gitu ya. Dan beliau memang tidak pernah keluar rumah kecuali buang air kecil, buang air besar itu. Nah, tapi kalau misalnya ada di antara kita yang iktikaf cuman dapat ikut malam saja, itu nggak apa-apa juga. Dia mampunya segitu. Ada yang iktikaf ketika tarawih iktikaf ya. Yang alhamdulillahnya itu tidak wajib. Nah, jadi tapi kalau Anda ingin dapat pahala yang banyak, dapat malam Lailatul Qadar, memang sebaiknya full tadi. Nah, ketika iktikaf kok ketemu istrinya di luar, ya itu iktikafnya saat itu batal. Nah, dia tidak dapat pahala iktikaf ketika keluar, tapi pas masuk niat iktikaf lagi, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak ingin benar meniru Rasulullah yang tadi, tapi ulama semua mengatakan itu hukumnya sunnah muakkad, nggak sampai wajib ya. Kalau ingin benar-benar mengikuti, nah, itu dari awal sampai akhir jangan pernah keluar kecuali BAK, BAB, gitu ya. Sisanya tetap di masjid dan di situ saja. Nah, ini kalau memang mau mengamalkan iktikaf menjelang yang kalau sudah merasa sepuh ya, tidak ada kerjaan yang banyak dan sebagainya, luar biasa. Di Mesir itu banyak orang yang sepuh semua yang itu biasanya yang masih ngantor itu ngambil cuti di akhir Ramadan. Jadi setahun itu nggak ngambil cuti, dikumpulkan di akhir Ramadan, misalnya seperti itu mereka. Dan di sana umumnya masjid itu memang ada tempat mandi yang hangat karena musim Ramadan sering musim dingin. Nah, mandi apa itu di dekat seperti itu. Kalau mau mengamalkan itu bagus. Itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Nah, yaitu sejak awal 10 itu sampai syuruk di akhir pas ya malam Lebaran, nah paginya itu menjelang takbiran lah ya, setelah pagi subuh, nah itu pulang mandi, lalu sholat apa? Idul Fitri gitu. Berarti masuknya kita itu kalau 10 hari terakhir, Ya. berarti malam ganjil 21. Iya, malam terakhir 21. Malam 21 itu Ya. sudah mulai. Yang penting kalau mau awal banget ya maghrib itu.
Jadi ketika asar sudah di masjid, nanti pas malam maghrib udah masuk itu. Kita kan masuk malam hitungan dalam Islam Komariah itu kan mulai hari itu kapan? Ganti waktu kan maghrib itu. Ba'da maghrib itu udah ganti hari sampai ba'da maghrib lagi gitu ya. Kalau dalam nasional kan dari jam 12 malam ya. Nah itu beda. Kalau kita dari awal maghrib itu sudah ganti hari. Jadi sebelum itu sudah datang ke masjid, nanti sudah dapat semua gitu. Jadi mulai dari malam itu malam ke 21 ya. Malam 21 ya, hari 20 dan malam 21. Sama-sama. Ya semoga diberi kemudahan untuk itikaf. Nah, kalau saya pernah di Mesir dulu seperti di itikaf, itu kalau di Indonesia kok agak sulit ya. Minimal pernah lah. Jadi insya Allah dapat Lailatul Qadar walaupun sekali seumur hidup. Tetapi kalau bapak-bapak misalnya untuk solusi bagi yang memang tidak mampu atau memang sibuk atau apa, minimal setiap masuk masjid niat itikaf. Atau ketika Ramadan ya, ketika malam ketika mau tarawih itu niat itikaf, nanti sampai selesai tarawih tadarus baca Quran sendiri sampai jam berapa niat itikaf, nggak masalah. Tapi yang afdol memang tadi yang full 10 hari terakhir itu. Nah, itu insya Allah jaminannya ya dapat Lailatul Qadar ya insya Allah ya. Semoga kita semua dapat Lailatul Qadar, baik yang itikaf maupun nggak itikaf. Walaupun tentu pahalanya itikaf lebih banyak ya, dimaklumi lah mereka capeknya lebih banyak ya. Kita kan masih di rumah nonton TV tidur ya, masa pahalanya mau sama dengan mereka ya enggak kan gitu ya. Itu ya insya Allah semoga dimudahkan untuk semangat beribadah kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya kita untuk masalah Apa? tawasul. Jadi saya mendengar bahwasanya ada sebagian saudara kita yang mengharapkan tawasul, bahwasanya tawasul sama orang yang sudah meninggal dunia itu punya syirik. Di tawasul itu yang perlu dikenal dengan amal soleh dan orang-orang soleh yang masih hidup. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan ini sebenarnya butuh satu pertemuan sendiri ya. Tapi secara singkat, masalah tawasul ini bukan masalah akidah, masalah fikih. Jadi apa? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang kuat itu boleh, tidak masalah. Berangkat dari sebuah hadis di Sunan Tirmidzi. Ada Sunan Tirmidzi, ada hadis. Di situ dikisahkan ada orang buta datang ke Rasulullah minta doakan. Lalu diajarin Rasulullah doa. Nah, suruh sholat sunat, kemudian suruh doa. Nah, doanya ya Allah bi Rasulillah. Tawasulan gitu. Nah, memang Rasulullah masih hidup. Nah, tapi ada riwayat lain di dalam namanya kitab Sunan Mujam at-Tabrani, kejadiannya pada zaman Sayyidina Utsman. Rasulullah sudah wafat, ada orang ingin ketemu Sayyidina Utsman. Tapi dia nggak bisa gitu karena orang biasa. Minta tolong orang biar bisa ketemu. Disuruh baca doa tadi. Doa yang bentuknya tawasul tadi. Ya Allah, berkat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah saya ketemu dengan Sayyidina Utsman. Dan umumnya rata-rata dulu tidak masalah, tawasul tidak ada masalah, bukan kaitannya dengan syirik. Yang syirik itu menyembah selain Allah. Ya, menjelaskan kalau tawasul itu nggak menyembah, dia hanya menyebut orang yang dicintai oleh Allah ya sebagai wasilah kita bisa mudah. Dan itu ada sebagian mengatakan menyebutnya itu karena cintanya, cinta kita kepada Rasulullah, maka semoga kita dimudahkan urusannya dan sebagainya. Jadi umumnya ulama itu tidak mempermasalahkan tawasul, tidak sampai syirik. Hanya ada mengatakan boleh dan tidak boleh iya. Tapi kalau udah syirik nggak syirik kan berat itu, berat. Nah ini yang banyak mensyirik-syirikan orang Indonesia kayaknya. Di sana-sana mah enggak, dia tawasul biasa saja. Ada yang saya tidak mengatakan tawasul itu syirik, tapi saya nggak tawasul. Begitu ada, tapi dia nggak mengatakan syirik, biasa saja. Nah, jadi tawasul yang memang disepakati adalah dengan amal soleh iya. Ya, ceritanya ada 3 orang masuk gua, kemudian ketutup batu, nah itu dengan amal soleh. Tapi tawasul dengan orang wafat yang orang soleh tidak masalah, karena memang bukan menyembah. Kita hanya minta kepada Allah, dan tawasul ini sebagai ya tadi model seperti syafaat tadi ya. Nah, ya dekat-dekat seperti itu. Nah, karena memang ada riwayat dalam Sunan Tirmidzi itu doa Rasulullah mengajarkan seperti tawasul tadi. Ya Allah bi Rasulillah, mudahkanlah urusan saya dan sebagainya. Jadi tidak mungkin ulama besar-besar itu memasukkan riwayat yang mengajarkan syirik
dan itu diterima oleh semua, enggak mungkin. Nah, jadi tawasul ini tinggal ada yang mau tawasul atau enggak silahkan, tapi kalau sampai memvonis syirik ini berat, sudah berat banget ya, karena umumnya ulama itu hampir dari dulu nggak ada yang pada mengatakan tawasul itu syirik, baru belakangan saja, dan umumnya mengatakan itu masuk dalam ranah fikih, bukan akidah. Kalau akidah kan berat ya, akidah itu syirik nggak syirik. Fikih itu kan boleh atau nggak boleh. Seperti apa? Contohnya masalah kirim Fatihah. Nah, kirim Fatihah itu kalau dulu kita harus pandai membedakan. Kirim Fatihah itu yang dipermasalahkan bukan boleh haram nggak haramnya, syirik nggak syiriknya, tapi nyampe nggak nyampe-nya. Nah, nyampe nggak? Ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan nggak nyampe. Yang mengatakan nggak nyampe pun itu nggak bisa memastikan pasti nggak nyampe. Dia mengatakan yang milih nggak nyampe menurut saya, tapi kemungkinan nyampe. Gitu. Yang bilang nggak nyampe, yang nyampe pun apa? Saya yakin itu nyampe. Apa menurut saya nyampe, tapi bisa jadi nggak nyampe. Ya fikih kan seperti itu. Jadi ada seorang ulama besar mazhab Maliki namanya Al-Qarafi, dalam kitabnya mengatakan saya ikut pendapat yang nggak nyampe. Jadi kata beliau begini, masalah kirim Fatihah itu bukan boleh nggak boleh, haram halal nggak, tapi perbedaannya nyampe nggak nyampe, kata beliau. Saya ikut pendapat yang nggak nyampe, tetapi bisa jadi yang benar itu yang nyampe. Itu beliau bilang gitu. Oleh karena itu jangan diabaikan, tetap kirim Fatihah. Aneh beliau ya. Karena apa? Karena dalam pikiran pendapat saya benar, pendapat orang lain, pendapat saya benar bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi benar. Itu fikih seperti itu. Makanya Imam Qarafi itu mengatakan dalam kitabnya, saya sebenarnya pendapat saya tidak nyampe, tetapi bisa jadi yang benar adalah yang nyampe. Maka sebaiknya jangan diabaikan, tetap kirim Fatihah. Nyampe alhamdulillah, nggak nyampe ya nggak masalah gitu. Dan insya Allah nyampe Fatihah. Tawasul pun nggak ada masalah dia, nggak nyampe, bukan masalah syirik dan tidak syirik. Yang mengatakan boleh atau tidak boleh itu saja. Dan yang mengatakan tidak boleh pun ya bisa jadi yang benar yang boleh. Nah gitu ya. Nah, ini problemnya di Indonesia gampang main syirik-syirikan. Padahal syirik itu kan berat ya. Berat itu syirik, itu nggak mudah mengatakan orang ini syirik dan sebagainya. Nah jadi hati-hati tentang syirik dan syirik-syirik ini ya. Baik itu kan. Jadi kalau mau bahas tawasul lagi lebih detail bisa kita bahas lain waktu karena sudah malam ya. Karena ada pembahasan hadisnya dan sebagainya, ada kajian yang lebih detail di situ. Baik, jam 9, biasanya kita selesai jam 9, ini 9 lewat ya. Kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Semoga Allah masih memberikan kita umur panjang dan kita bisa masuk Ramadan dan kita bisa memanfaatkan waktu kita di Ramadan semaksimal mungkin, sehingga ketika kita nanti ditanya waktumu untuk apa, bisa jawab dengan enak ya. Amin. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari saya. Semoga Allah SWT juga mengampuni saya dan juga mengampuni kita semua dan menjadikan majelis kita majelis yang penuh berkah dan menjadikan kita juga orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi lebih baik dalam setiap waktu. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.